Kalau semua mata uang melemah, kita bisa bilang ini faktor global. Tapi kalau misalnya ada satu sendiri yang kuat, misalnya Malaysia gitu ya, artinya memang ada cerita domestik di dalamnya yang berbeda. Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Kacamata ada bang, berapa ini satu ya? Ini macam 35 lah. Mahal amat 35. Di Indonesia nggak semahal ini kacamata. Ringgit Malaysia udah hampir 4.500. Kalau pakai kartu kredit saya yakin sekarang udah 4.500. Sudah dikatakan sekarang ringgit Malaysia itu posisinya nomor 1 mata uang terkuat se-Asia. Nomor 1. Ringgit Malaysia antara mata uang paling kukuh di Asia. Ringgit Malaysia menutup orang-orang yang sombong terhadap negara Malaysia. Menteri-menteri, influencer, YouTuber yang bilang bahwasannya ekonomi Indonesia lebih baik daripada ekonomi Malaysia. Lihat sendiri, saat dunia kacau balau, global tidak baik-baik saja, ringgit tetap nomor 1 di Asia Tenggara. Ini menutup para omong-omongan sombong daripada menteri-menteri maupun juga influencer daripada Indonesia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video power sampai media Indonesia kagum dengan ringgit sebagai mata uang terkuat di Asia, geng. Nah, pastinya yang menggonggong ataupun mengau-au itu hari kayak itu ya, kayaknya seperti contohnya Benik, Wan Nur, Kokorap dan lain sebagainya itu akan terkoyak bila mendengar fakta yang sebenarnya, geng. Media Indonesia aja, TV nasional Indonesia aja memberitakan seperti ini, geng, bahwasalnya kita itu lagi diinjak-injak mata uang kita, geng, dengan ringgit Malaysia. Ini berbanding terbalik, tersalib kayak gitu ya, geng ya. Padahal misalnya seperti ini ringgit, ini rupiah. Kita ringgit ini menuju ke kesusahan, sedangkan kita menuju ke tahu sendiri, silahkan komen di bawah lah ya, geng ya. Karena sampai sekarang rupiah terus merosot ke dasar jurang, geng. Waduh, sampai bisa takutnya Ikinya, geng. Nanti ini dikubur rupiah ini, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ada satu mata uang yang jalannya ini berlawanan, yakni ringgit Malaysia. Di tengah ketidakpastian global, perang, dan tekanan pasar keuangan, Malaysian ringgit justru jadi yang paling kuat di kawasan. Kalau kita perhatikan, pergerakan mata uang itu selalu jadi cermin ya dari kondisi ekonomi suatu negara. Betul. Jadi saat ada satu negara yang bisa bertahan, bahkan menguat di tengah tekanan global, artinya ada sesuatu yang berbeda di dalam negerinya. Dalam kondisi global seperti sekarang, di mana arus modal sangat sensitif, pergerakan kecil saja ini bisa menjadi sinyal besar bagi pasar. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada fondasi ekonomi yang memang lebih kuat? Ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Di mana ringgit Malaysia ini paling naik atau paling tinggi di Asia. Ada di kisaran 2,64%. Sementara mayoritas mata uang lain justru melemah. Kita lihat di sini ada beberapa negara yang justru melemah. Artinya di saat tekanan global naik, akhirnya dolar menguat. Ringgit di sini malah bisa melawan arus dan akhirnya mampu mengalami penguatan, dan pergerakannya tidak kecil, pemirsa. Sebenarnya pergerakan ini tidak sering terjadi. Biasanya saat dolar menguat, mayoritas mata uang di Asia akan ikut tertekan. Ini adalah grafik USD to Malaysian Ringgit. Di awal tahun ini ringgit masih di kisaran 4,3%. Nah, lalu akhirnya perlahan turun dan sekarang ada di posisi 3,94 per dolarnya. Ini ringgit memang terus menguat secara bertahap ya, bukan lonjakan yang sekali lalu turun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini juga masih akhirnya lanjut naik atau lanjut menguat seperti itu ya. Ini juga menarik di mana ringgit tidak hanya kuat terhadap dolar, tetapi juga sesama mata uang di Asia lainnya. Jadi memang terlihatnya bukan artinya dolar yang melemah atau faktor global, tapi memang ada kekuatan internal di ekonomi Malaysia itu sendiri.
Pemirsa, perbandingan ini penting karena memang kalau semua mata uang melemah, kita bisa bilang ini faktor global. Tapi kalau misalnya ada satu sendiri yang kuat, misalnya Malaysia gitu ya, artinya memang ada cerita domestik di dalamnya yang berbeda. Saat satu mata uang menguat terhadap banyak negara sekaligus, ini akhirnya menunjukkan bahwa daya tarik ekonominya memang sedang meningkat, baik dari sisi perdagangan maupun dari sisi investasi. Dana asing yang masih masuk atau mengalir ke Malaysia, di mana arus modalnya juga masih terpantau positif dan permintaan ringgit juga ikut naik. Kalau kita lihat memang dengan adanya kombinasi ini pemirsa, dari ekspor plus investor yang masih signifikan, akhirnya dolar masuk, investasi masuk, dan ringgit akhirnya menguat. Penguatan mata uang tidak terjadi begitu saja. Saat fondasi ekonomi kuat, perdagangannya tumbuh, dan kepercayaan investor masih ada, mata uang bisa bertahan bahkan bisa menguat. Dan di tengah kondisi global yang masih tidak pasti, ringgit saat ini menjadi contoh bahwa tekanan eksternal tidak selalu harus berujung pada pelemahan. Ini juga menjadi pengingat bagi kita ya bahwa pergerakan kurs bukan hanya angka-angka di layar saja, tetapi hasil dari kekuatan ekonomi, kepercayaan pasar, dan juga arah kebijakan. Dan selama faktor-faktor itu masih terjaga, mata uang memiliki ruang untuk bertahan bahkan di tengah tekanan global. Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Uang Indonesia kalah jauh ya, semakin melemah luar biasa ya semenjak Pak Prabowo jadi presiden. Rupiah terus melemah dan sekarang terlemah sepanjang sejarah. Luar biasa, rupiah udah nggak ada artinya di mata dunia. Wah, gimana nih macan Asia? Ada ngeri guys. Ya Allah. Indonesia rupiah. Lagi. Ingat diri rinduku padamu ya Allah. Assalamualaikum Aisyah. Bukan cadarmu Aisyah. Bukan cadarmu. Kacamata ada bang, berapa ini satu ya? Ini macam 35 lah. Mahal amat 35. Indonesia nggak semahal ini kacamata. Ringgit Malaysia udah hampir 4.500. Kalau pakai kartu kredit saya yakin sekarang udah 4.500. Padahal 3-4 tahun yang lalu ringgit lagi melemah, sama rupiah itu cuma 3.300. Sekarang udah 4,5. Pantesan kemarin nitip beliin raket padel lebih mahal di luar ya. Ya, berasa lebih mahal di luar. Saya biasanya kalau beli kayak iPhone, GoPro apa itu saya beli di luar karena masih oke. Tapi sekarang Indonesia lebih murah karena import mungkin langsung dari China langsung kan. Benar. Nah, rupiah kita melemah, ini problem gede karena kita mostly import. Apapun kita import, kita itu bukan negara yang memiliki ketahanan pangan. Kalau sekarang misalnya kita melalui 1-2 tahun terakhir, satu tahun lah terakhir kita tuh surplus neraca perdagangan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, dengan akhirnya rupiah ini naik, ini adalah deja vu seperti tahun 2013 di mana waktu itu rupiah melemah dan kita itu ekspornya kurang, kita importnya banyak, akhirnya neraca kita menjadi defisit. Bukankah kata Benny, kalau rupiah melemah itu bagus untuk ekonomi Indonesia? Kita akan menjadi negara kaya dan makmur. Tapi mungkin dalam mimpi ya, geng ya. Bukan dalam dunia nyata. Kalau dunia nyata rupiah melemah, habis, geng. Kayak gitu, barang-barang mahal ya. Karena kita bukan sempadan, bener apa yang kita kan abangnya ini. Kita kedelai impor. Tahu apa namanya? Gandum impor. Terus gas impor dan lain-lain sebagai impor kayak gitu loh. Jadi kita jangan bangga kalau rupiah melemah. Kita kata netizen Konoha, kita kalau rupiah melemah kita akan jadi kaya. Kalah itu negara Malaysia dan Singapura dan lain sebagainya. Hey, come on, bangkit men, bangkit. Lihat saja. Lihat tadi apa yang dikatakan. Orang Indonesia berlibur ke Malaysia terkaget melihat kacamata, cermin kacamata itu 30 ringgit. Mahal banget ini di Indonesia, nggak ada seperti ini. Ya iyalah, mata uang kita lagi jatuh teruk-teruknya. Sadar, bangun dari mimpi kalian. Oke geng, di saat seperti ini orang membahas tentang ringgit, naiknya ringgit. Namun ada juga pihak-pihak yang tetap saja membela rupiah. Waduh, ini gawat sih geng menurut ikinya. Jom kita simak dulu lagi geng, let's go. Luar biasa ya, ringgit Malaysia saat ini memang menjuarai ya. Ringgit Malaysia saat ini menjadi mata uang terkuat nomor 1 di Asia ya. Betul, bagus. Di saat mata uang negara lain jatuh ya,
Di saat mata uang negara kita jatuh luar biasa, justru ringgit Malaysia menjuarai. Luar biasa ringgit Malaysia ini. Luar biasa pemimpin mereka. Bagaimana pemimpin mereka Mengelola ekonomi. bisa mempertahankan mata uang negaranya hingga menguat. Terbaiklah Malaysia. Terbaik. Jadi ada yang berani berkomentar lagi mengatakan ringgit Malaysia sebagai nggak ada nilai, Pasti APRI, ada, pasti ada. Benny, ulas sedikit. Ulas. Konten aku tentang aku mengulas ringgit Malaysia ya, di mana posisi ringgit Malaysia itu sekarang juara nomor 1 mata uang terkuat di Asia. Ada 2 orang berkomentar macam nih. Kenapa nggak bandingkan dengan Singapura? Singapura pun kan negara Asia. Hei, ngok untuk orang berdua nih ya. Dah dikatakan sekarang ringgit Malaysia itu posisinya nomor 1 mata uang terkuat se-Asia. Nomor 1. Di sini aku nggak membahas, nggak mengulas tentang dolar Singapura, paham? Kalau dah namanya nomor 1 se-Asia, ringgit Malaysia sekarang, tak paham lagi, Masih juga lagi nak cakap Singapura Cepok lah. sikit, Kak. Aduh, hai. Tak tengok berita ya kalian nih? Ringgit Malaysia antara mata wang paling kukuh di Asia. Mata wang kukuh. Tak guna kalau pakai ayak bocor. Yang paling penting, pakai ayak tu kukuh. Negara kaya belum tentu lagi rakyat kaya. Tetapi kalau rakyat kaya, automatik negara jadi kaya. Betul ke tak betul? Ringgit Malaysia antara paling kuat di Asia pada 2026. Tapi soalan rakyat biasa mudah saja. Kalau ringgit kuat, kenapa barang masih terasa mahal? Pada 24 April 2026, Malay Mail melaporkan ringgit berada sebagai mata wang kedua terbaik di Asia setakat tahun ini, hanya di belakang yuan Cina. Beberapa hari kemudian, ringgit ditutup sekitar RM3.95 berbanding $1 Amerika. Atas kertas, ini berita baik. Ringgit yang lebih kuat bermaksud Malaysia nampak lebih stabil di mata pelabur. Bila pelabur yakin, wang asing boleh masuk ke saham, bond, semikonduktor dan projek besar. Itu boleh bantu ekonomi bergerak. Tapi manfaat kepada rakyat biasa tidak datang serta-merta. Ia bergerak melalui beberapa pintu. Pintu pertama, barang import. Jika ringgit menguat berbanding dolar, kos membeli barang luar negara boleh jadi lebih rendah. Contohnya mesin, ubat, komponen elektronik, makanan import atau bahan mentah untuk kilang. Tapi harga di rak pasaraya tidak semestinya turun esok pagi sebab peniaga masih ada stok lama, kos sewa, gaji pekerja, logistik dan margin untung. Pintu kedua, orang yang bayar dalam mata wang asing. Pelajar di luar negara, keluarga yang hantar duit untuk yuran atau syarikat yang bayar hutang dolar boleh rasa sedikit lega. Setiap dolar tidak lagi menelan ringgit sebanyak dulu. Pintu ketiga, keyakinan. Bila ringgit tidak terlalu lemah, bank negara kurang tertekan untuk mempertahankan mata wang. Inflasi import juga boleh dikawal dengan lebih baik. Maksudnya, tekanan harga mungkin tidak seteruk jika ringgit jatuh mendadak. Tetapi ada sisi yang ramai terlepas. Ringgit kuat tidak sama dengan gaji naik. Ia juga tidak automatik turunkan sewa rumah, ansuran kereta, bil elektrik atau harga makanan tempatan. Kalau pendapatan isi rumah tidak naik seiring kos hidup, rakyat tetap rasa sempit walaupun carta mata wang nampak cantik. Untuk pengeksport pula, ringgit kuat boleh jadi cabaran. Syarikat yang jual barang dalam dolar mungkin terima kurang ringgit bila tukar balik. Kalau margin mereka mengecil, kesannya boleh sampai kepada bonus, pengambilan pekerja atau harga. Jadi jawapan paling jujur begini, ringgit kuat memang membantu, tapi ia bukan butang ajaib. Manfaat sebenar hanya terasa bila ia digabung dengan gaji yang lebih baik, harga yang terkawal, pelaburan yang mencipta kerja dan persaingan yang memaksa peniaga turunkan kos kepada pengguna. Kalau tidak, rakyat hanya nampak headline, ringgit kuat. Ringgit Malaysia menutup orang-orang yang sombong terhadap negara Malaysia. Menteri-menteri, influencer, YouTuber yang bilang bahwasannya ekonomi Indonesia lebih baik daripada ekonomi Malaysia. Lihat sendiri, saat dunia kacau balau, global tidak baik-baik saja, ringgit tetap nomor 1 di Asia Tenggara. Ini menutup para omong-omongan sombong daripada menteri-menteri maupun juga influencer daripada Indonesia, geng. Gimana menurut Anda, geng? Wah, kalau ringgit semakin menguat kayak gitu ya, geng. Di kondisi seperti ini, di kondisi ya menurut ikinya dunia lagi tidak sebaik-baik saja kan. Perang antara Iran dan Amerika itu memicunya ekonomi semua negara akan tidak baik-baik saja. Namun apalah daya, geng, dengan ringgit kok malah makin menguat ini. Aduh, parah lah. Janganlah buat macam tu. Nanti orang ini berpikir lagi untuk membuat statement lagi, memikir lagi, akan diolah lagi.
Kenapa ada yang nggak puas hati kayak gitu, ada yang iri dan dengki kayak gitu ya, geng ya. Padahal kerja-kerja para pejabat-pejabat dan menteri-menteri di Malaysia itu sangat nyata, geng. Kalau di Indonesia membangun ini, membangun apa namanya MBG, membangun itu, membangun ini, aduh, hailah lah, rupiah jatuh, investor kabur, bye bye. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.